Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita bersama sehingga di masa pandemi ini kita tetap bisa melaksanakan proses belajar mengajar melalui proses BDR, belajar dari rumah melalui daring dan luring. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran PKN, mata pelajaran PKN, yaitu pembelajaran PKN kelas 8, Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah mewujudkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah menganugerahkan kepada kita Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, dengan kita mempelajari Pancasila sebagai dasar negara, kita dapat melihat, kita dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara untuk pedoman hidup secara individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang kita masuk Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan pada sidang BPU PKI pertama yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dihadiri oleh 3 orang tokoh atau yang dirumuskan, lebih tepatnya dirumuskan oleh 3 orang tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang BPU PKI pertama ini ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara, yang mana Pancasila diberi nama oleh Insinyur Soekarno. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan hasil gabungan pemikiran para pendiri negara Indonesia. Dan Pancasila disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis atau konstitusional sah berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968 pada tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara menurut Noto Negoro seperti dikutip dalam sebuah pernyataan dinyatakan diantaranya merupakan unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental. Azas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup, kenegaraan, dan hukum bangsa Indonesia.
Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental dan dengan kata lain sebagai dasar negara. Untuk itu mungkin itu materi kita kali ini sebagai informasi bagi kalian. Silakan tuliskan. Yang pertama, pengertian dasar negara. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, manfaat dasar negara. Yang keempat, akibat jika tidak memiliki dasar negara. Demikian pembelajaran kita kali ini. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam proses BDR sehingga bisa belajar lebih efektif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.